Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat misterius yang dirahasiakan Al-Quran. Ainul Hayat. Di muka bumi yang sangat luas ini terdapat beberapa tempat misterius yang hingga kini letak dan tempat keberadaannya masih belum diketahui. Secara ilmu pengetahuan, tempat ini terkadang tidak bisa dijelaskan secara sains, namun beberapa ajaran agama tempat-tempat tersebut masih dipercaya. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang hidup manusia. Walau satu tetes saja meminum air dari telaga Ainul Hayat ini, maka hidupnya akan abadi dan kembali muda. Merujuk pada catatan sejarah, Raja Ferdinand sangat mempercayai tentang keberadaan mata air abadi ini, di mana sesuai tertulis di kitab dan manuskrip kuno dianggapnya tidak mengada-ada. Bahkan ia menunjuk Pons de Leon untuk mengadakan ekspedisi mencari letak Fountain of Youth tersebut. Fons de Leon ini yang oleh ahli sejarah diperkirakan lahir pada tahun 1474 Masehi, dan pada bulan September 1493 Pons ikut serta terlibat dalam ekspedisi bersama Christopher Columbus. Diperkirakan ekspedisi tersebut diikuti oleh 1.200 pelaut, kolonis, dan prajurit. Agama Islam yang dimaksud Fountain of Youth tersebut merupakan Ainul Hayat. Kisah dan legenda ini bermula dari salah satu pengawal Raja Zulkarnain. Suatu saat mencapai mata air tersebut, dia meminumnya, bahkan mandi menggunakan mata air Ainul Hayat. Pengawal Raja Zulkarnain tersebut bernama Khidir. Dia merupakan salah satu nabi yang namanya tercantum di kitab suci umat Islam. Adapun dari beberapa hikayat menceritakan di mana saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia. Maka dari salah satu tetesannya ini kemudian berubah menjadi sang Ainul Hayat atau si mata air keabadian. Lalu letak keberadaannya hingga kini masih misteri, yang menimbulkan banyak pertanyaan. Sebenarnya di mana letak Ainul Hayat tersebut? Ada beberapa ulama berpendapat Ainul Hayat berada di Pulau Bermuda, dan Ainul Hayat ini dijaga Nabi Khidir. Sementara Pulau Bermuda ini banyak orang mengaitkan dengan banyaknya kapal dan pesawat terbang yang hilang jika melewatinya, dengan alasan karena di tempat itu banyak dikelilingi setan untuk merebut Ainul Hayat.
Ada juga yang mengatakan Ainul Hayat berada di bumi yang gelap. Berikut kisah pencarian Ainul Hayat tersebut. Bersumber dari sebuah riwayat At-Salabi yang didasarkan pada Imam Ali radhiyallahu anhu dalam kitab Bada'i Az-Zuhur. Pada riwayat tersebut dikisahkan tentang keagungan Raja Iskandar Zulkarnain. Ia adalah raja yang agung yang menaklukkan dunia, timur dan barat. Zulkarnain menjadi salah satu raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekitar tahun 322 sebelum Masehi, Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi belahan bumi yang lain. Sekitar ini dikenal sebelum ada istilah timur dan barat. Dalam perjalanan tersebut, Allah mengutus malaikat Rafail untuk mendampingi Zulkarnain. Di tengah perjalanan, Zulkarnain berkata kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rafail kemudian menjawab, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri, yang mengangkat kepalanya selama-lamanya. Ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya, dan ada pula yang rukuh tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar jawaban malaikat Rafail tersebut, Zulkarnain termenung. Di benaknya muncul keinginan untuk melakukan ibadah yang sama seperti halnya malaikat. Zulkarnain memang diketahui sebagai raja yang senang melakukan ibadah kepada Allah. Di tengah ketermenungannya, malaikat Rafail kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat atau sumber air kehidupan. Barang siapa meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia memohon kepada Allah agar dimatikan." Zulkarnain menjadi penasaran dan bertanya lagi kepada malaikat Rafail, "Apakah kau tahu di mana tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rafail pun menjawab bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah mendengar penjelasan malaikat Rafail tentang Ainul Hayat, maka Zulkarnain segera mengumpulkan para alim, ulama dan bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat. Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak tahu kabarnya." Namun ada seorang alim di antara mereka yang menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam. Ia berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap." Ketika Zulkarnain bertanya di mana tempat bumi yang gelap itu, orang alim itu pun menjawab lagi, "Di tempat keluarnya matahari." Menurut beberapa penafsiran, orang alim yang dimaksud tersebut adalah Nabi Khidir yang ikut dikumpulkan Zulkarnain bersama orang-orang alim lainnya. Nabi Khidir kemudian menjadi salah seorang yang diajak Zulkarnain dalam ekspedisinya mencari sumber mata air Ainul Hayat tersebut. Nabi Khidir pun diketahui menjadi salah satu yang memimpin pasukan. Mengutip Janibal Ma'rifat oleh David Rohman tahun 2019 halaman 44, mereka menempuh perjalanan jauh
untuk mencari Ainul Hayat hingga menjumpai tempat keluarnya matahari tepat pada arah kiblat. Mereka diketahui melakukan perjalanan selama 12 tahun. Begitu sampai di tepi bumi yang gelap itu, dikisahkan gelapnya seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian Zulkarnain masuk ke tempat tersebut dengan didampingi oleh Nabi Khidir. Saat mereka berjalan, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir. Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, kemudian Nabi Khidir berjalan menuju ke sebelah kanan jurang dan didapati olehnya Ainul Hayat yang dicarinya itu. Nabi Khidir lantas melepas pakaiannya dan menuju Ainul Hayat tersebut untuk mandi dan meminum airnya. Setelah mandi dan minum air Ainul Hayat, ia pun menemui Zulkarnain yang tidak pernah tahu kejadian tersebut. Sementara Zulkarnain dikisahkan berkeliling selama 40 hari di tempat yang gelap gulita itu tanpa berhasil menemukan letak Ainul Hayat. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan berkat Ainul Hayat tersebut, Nabi Khidir diketahui masih hidup dan keberadaannya masih ada di bumi hingga saat ini. Kisah perjalanan mencari Ainul Hayat tersebut juga ditafsirkan dalam kitab Al-Futuhat Al-Lahiyah. Namun kisah ini juga memiliki beberapa penafsiran yang berbeda. Dalam tafsir An-Nasafi sebutkan Zulkarnain pada mulanya mengetahui tentang Ainul Hayat dari kitab-kitab terdahulu, bahwa salah seorang putra Sam pernah minum dari Ainul Hayat, lalu dia hidup abadi hingga hari kiamat. Penafsiran itu berbeda dengan tafsir mengenai Zulkarnain yang mengetahui tentang Ainul Hayat dari malaikat Rafail dan Nabi Khidir. Pada dasarnya tidak ada hadis sahih perihal kepergian Zulkarnain dan Nabi Khidir dalam mencari Ainul Hayat. Kisah ini juga dituturkan dalam Israiliyat, yaitu cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Meskipun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa Ainul Hayat itu memang ada dan Nabi Khidir masih hidup hingga kini. Di antara ulama-ulama tersebut yang mempercayai tentang ini yaitu As-Suyuti dalam kitab Kasa'is, Wahb bin Al-Munabi dalam Al-Mubtada, Imam An-Nawawi dan lainnya.